Halo pejuang NIP 2021. Wah, udah banyak nih dari antara kalian yang sudah tes SKD. Buat yang udah tes, silahkan nih perkuat doanya ya teman-teman. Buat yang belum, ayo persiapannya harus semakin matang lagi. Oke teman-teman, infonya nih banyak dari antara yang udah tes SKD jeblok nih di nilai TWK-nya. Ya, untuk TIU infonya banyak yang bagus-bagus nih teman-teman. Tapi kita nggak boleh sepele ya. Nah teman-teman, sekarang nih aku mau coba selingin nih dengan soal TIU ya. Kemarin-kemarin kan kita sudah belajar dan latihan soal TWK. Jadi sekarang aku mau selingin dengan soal TIU yang katanya mirip-mirip nih dengan teman-teman yang udah tes CPNS. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai ke soal yang pertama. Proyek pembangunan yang dikerjakan oleh 12 orang pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Berapa tambahan? Nah, ingat ya teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tambahan. Berapa tambahan orang yang diperlukan jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? Nah, aku dapat info nih teman-teman dari yang udah tes SKD, katanya ada nih soal serupa seperti ini ya, mirip-mirip nih teman-teman. Jadi ceritanya proyek tersebut ingin dipercepat nih penyelesaiannya. Oke, nah sebenarnya soal seperti ini udah pernah aku bahas juga nih di videoku sebelumnya ya, ketika aku membahas soal TIU. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita ulas lagi ya. Yang pertama diketahui di situ dikerjakan oleh 12 orang ya teman-teman. Nah ini diselesaikan dalam waktu 20 hari. Oke. Nah kemudian berapa tambahan orang yang diperlukan jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari. Nah berarti ini kita X ya teman-teman, ini yang mau kita cari. Kemudian ini 16 hari. Nah antara jumlah pekerja dengan waktu ini merupakan perbandingan terbalik ya. Jadi kalau misalkan nih jumlah pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang diselesaikan akan semakin sedikit ya. Begitu pula nih teman-teman, kalau misalkan jumlah pekerjanya semakin sedikit, maka waktu penyelesaiannya akan semakin banyak, oke? Nah, berarti untuk perbandingan terbalik, kita langsung kalikan aja nih teman-teman ya dengan sampingnya. Nih, kita kalikan seperti ini, oke? 12 dikali 20 ya, kali 20 sama dengan X kali 16, oke? Nah, ini bisa kita coret nih teman-teman. Sama-sama bagi 4 ya. Jadi 5 di sini 4. Nah, ini juga bisa kita coret teman-teman. Sama-sama bagi 4. Ini 3, oke? Sisa 3 kali 5 yaitu 15. Nah, 15 sama dengan X ya. Jadi kalau misalkan mau diselesaikan dalam waktu 16 hari, butuh 15 pekerja ya. Tentunya butuh lebih banyak dong pekerjanya ya. Oke, nah tapi ingat teman-teman, yang ditanyakan di sini adalah tambahan pekerja, tambahan orang. Ya, jadi bukan keseluruhan. Maka teman-teman kita harus kurangkan nih dengan jumlah pekerja yang awal. Ya, berarti 15 kita kurang dengan 12 ya. Ya, oke nih, sesuai nih yang awal 12 orang. 15 dikurang 12 sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang E ya. 3 orang. Oke, mengerti teman-teman ya? Oke, kita bisa lanjut nih ke soal yang kedua. Jika A sama dengan akar pangkat 3 dari 512 dikali 1/3 dan B sama dengan 68 kuadrat kurang 32 kuadrat per 56 kuadrat min 44 kuadrat, maka nah, berarti teman-teman kita harus cari nih berapa sih nilai si A ya, kemudian berapa sih nilai si B, lalu dibandingkan. Oke teman-teman, nah kita selesaikan dulu nih yang A ya. A sama dengan akar pangkat 3 dari 512 ya. Kemudian dikalikan dengan 1/3. Oke teman-teman. Nah, akar pangkat 3 dari 512 berapa teman-teman? 8. Oke, 8 berarti dikali 1/3 sama dengan 8/3. Oke, ini adalah nilai si A ya. Kemudian kita cari nih nilai si B teman-teman.
Wah Kak, kelihatannya susah nih Kak ya, perpangkatannya kok bilangannya gede banget nih Kak. Tenang teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat nih ya dengan baik, ini sebenarnya merupakan soal dari selisih 2 kuadrat teman-teman. Nah, kalau selisih 2 kuadrat teman-teman, berarti kan seperti ini ya rumusnya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, ya, kemudian dikalikan dengan A min B. Gini ya teman-teman, sama ya teman-teman formatnya. Oke, berarti langsung nih teman-teman bisa kita masukin nih ya. Untuk yang pembilang teman-teman ya. Berarti 68 ditambah 32 ya. Kemudian 68 dikurang 32. Oke teman-teman. Nah sekarang penyebutnya. 56 ditambah 44. Kemudian 56 dikurang 44. Ya teman-teman. Nah kita tarik ke sini ya teman-teman karena nggak muat nih. Oke, 68 ditambah 32. Berapa teman-teman? 100 ya. Kemudian 68 dikurang 32. Berapa teman-teman? 36 ya. Oke, 56 ditambah 44. Wah, sama nih 100 juga. Oke. Nah, kemudian 56 dikurang 44. Berapa teman-teman? 12. Nah, ini bisa kita coret nih, ya. Kemudian ini juga sama-sama dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, ini dia teman-teman. Oke, tadi yang A hasilnya adalah ini ya. 8/3. Aku tulis di sini ya. Ini untuk yang A. Kemudian yang B-nya 3. Nah, jadi gimana teman-teman hasilnya? 8 dibagi 3 itu berapa teman-teman? Sekitar 2, ya. Berarti di sini 8/3 lebih kecil daripada 3. Ya, berarti A lebih kecil daripada B. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman. A lebih kecil daripada B. Oke. Nah teman-teman, untuk selisih 2 kuadrat seperti ini aku harap teman-teman udah tahu ya. Karena ini sering nih keluar teman-teman untuk di soal kedinasan maupun soal CPNS ya. Jadi ketimbang teman-teman harus mencari nih berapa sih 68 kuadrat. Gede banget kan ya teman-teman. Mungkin nyarinya akan memakan waktu. Tapi kalau teman-teman udah tahu konsepnya ya, konsep untuk selisih 2 kuadrat, maka teman-teman akan lebih cepat nih untuk mendapatkan hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal yang ketiga. Sebuah toko menjual sepasang sepatu dengan harga Rp48.000. Jika toko memberikan diskon 25% dan masih mendapat keuntungan 12,5% dari harga pokok sepasang sepatu tersebut. Berapa harga pokok sepasang sepatu tersebut? Nah teman-teman, aku udah pernah nih membahas soal harga jual, kemudian harga beli ya. Aku udah buat sesi tersendiri nih di video YouTube aku. Silakan buat teman-teman yang belum menonton, silakan tonton sekarang juga. Oke ya, sekarang kita bahas teman-teman. Nah teman-teman, si toko kan memberikan diskon 25% ya teman-teman. Berarti 100% ya, awalnya kan 100% nih. Kemudian ada potongan harga ya 25% teman-teman. Menjadi 75%. Ya, nah sekarang kita cari dulu nih nilai kalau 75%. Berarti 75 per 100 dikali 48.000 ya. Ini menjadi berapa teman-teman? 36.000 ya. Nah ternyata dengan menjual di harga 36.000 ini, toko sepatu ini masih mendapatkan keuntungan nih teman-teman. 12,5% dari harga pokok sepasang sepatu tersebut ya. Nah kalau misalkan toko ini menjual dengan 36.000 ini kan berarti merupakan 100% ya dari harga beli ditambah dengan 12,5% teman-teman ya, dari harga beli juga. Oke, ngerti ya teman-teman? Kalau yang belum melihat soal seperti ini silakan nih, aku bilang lagi ya, silakan teman-teman lihat di video aku sebelumnya. Oke, berarti di sini 36.000 sama dengan
112,5% dari harga beli. Nah, gini ya teman-teman. Nah, tinggal kita pindah ruas aja nih. Kita cari nilainya berapa ya. Berarti 36.000 dibagi 112,5% ya. Kalau teman-teman sudah hitung, hasilnya adalah Rp32.000. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. 32.000. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal yang keempat. Sebuah mesin cuci mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Maka berapa penurunan total harga mesin cuci tersebut? Nah teman-teman, ini soalnya mirip ya dengan istilah diskon berganda. Ya, aku juga udah pernah nih buat soal semacam ini ya di videoku sebelumnya. Nah, begini teman-teman, kita coba bahas ya. Penurunan yang pertama itu 40%. Ya teman-teman. Nah, berarti sisanya berapa teman-teman? Sisanya adalah 60%. Ya. Nah, kemudian diskon yang kedua itu adalah 20%. Tapi dari 60%. Ya, karena tadi kan udah ada penurunan harga ya yang pertama ini yang sebesar 40%. Berarti 20% dikali 60% teman-teman. Sama dengan 12%. Maka total penurunan mesin cuci tersebut adalah 40% ya. Diskon yang pertama ditambah 12% menjadi 52%. Nah, gini ya teman-teman. Jangan langsung dijawab, misalkan ada pilihan 60% terus teman-teman langsung jawab 60%. Jangan ya teman-teman, itu pasti salah ya. Karena ini merupakan penurunan harga berturut-turut ya, atau istilah lainnya untuk di soal serupa ya, ada kata-kata diskon berturut-turut. Oke? Atau diskon berganda ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, 52%. Kita lanjut nih teman-teman ke soal yang kelima. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas M berturut-turut adalah 85 dan 78. Jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 83, persentase jumlah siswa putra terhadap siswa putri di kelas M adalah titik-titik persen. Oke teman-teman. Nah, biasanya kalau di pelajaran SMP ya ataupun SMA nih, teman-teman mungkin nyarinya dengan X bar sama dengan nilai rata-rata putri ya, kemudian dikalikan dengan jumlahnya, ditambahkan dengan nilai rata-rata yang putra, dikalikan jumlahnya, baru dibagi dengan jumlah siswa putri dan juga siswa putra. Itu panjang ya teman-teman. Kita langsung aja nih ke cara yang cepat ya. Kita lihat teman-teman. Di sini yang diketahui itu siswa putri ya. Putri aku bikin aja PI ya teman-teman. Kemudian nilai rata-rata kelas. Nah, di sini kalau yang kelas aku bikin X bar ya. Kemudian untuk yang putra aku bikin PA ya teman-teman. Oke. Nah, untuk nilai rata-rata yang putri berapa? 85 ya. Untuk yang putra itu 78. Nah, rata-rata kelasnya 83. Nah, ini juga aku udah pernah jelasin di video aku, teman-teman. Kita lihat nih selisihnya. Ini selisihnya adalah 2 ya. Ini ke sini selisihnya ada berapa, teman-teman? 5. Oke, yang ditanya adalah perbandingan siswa putra terhadap siswa putri, teman-teman. Maka langsung aja nih teman-teman kita buat seperti ini ya. Berarti 2/5 ya, karena yang diminta adalah persentase. Kita kalikan 100 ya, 100% ya. Menjadi ini berapa teman-teman? 40%. Oke, ngerti ya teman-teman? Nah, kalau ditanya adalah perbandingan siswa putri terhadap siswa putra, berarti 5/2 ya, dikali 100 yaitu 25%. Oke teman-teman, gimana nih 5 soal TIU yang sudah kita bahas? Bisa semua nggak nih teman-teman jawabnya? Ya, kalau yang belum bisa menjawab dengan benar, yuk kita masih ada waktu, silakan teman-teman berlatih lagi ya.
Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus perkuat doa teman-teman masing-masing. Ya, teman-teman. Oke, stay tune terus ya di video YouTube aku dan salam sukses.